Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit ublag. Eh, Nina Bobo, mana kok malam-malam nyanyiin lagu Nina Bobo? emang kenapa? Emang mana nggak takut kalau nanti si Nina gentayangan? Ya kan aku udah pernah bilang, kalau yang udah mati ya udah mati, nggak mungkin gentayangan-gentayangan. Emang si Nina matinya kenapa? Mana nggak tahu ya, di balik lagu Nina Bobo ini ada menyimpan cerita mistis yang menyeramkan. Masa sih? Iya. Wah, Aing jadi penasaran nih. Coba dong ceritain, seserem apa sih lagu Nina Bobo ini? Oke, selamat malam semuanya. Sebenarnya kalau kita mau bahas Nina Bobo ini udah basi ya. Tapi berhubung karena kita nggak ada konten lain, jadi terpaksa di video kali ini kita akan membahas kisah di balik lagu Nina Bobo. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi mendengar lagu yang berjudul Nina Bobo. Lagu ini sering dinyanyikan oleh orang tua untuk mengajak anaknya tertidur. Nah, di balik lagu Nina Bobo ini menyimpan sebuah misteri yang menyeramkan. Konon, judul lagu Nina Bobo ini diambil dari seorang anak keturunan Indonesia Belanda yang bernama Helenina Mustika van Rooij yang lahir pada tahun 1871. Oh, berarti si Nina ini udah lama ya cerita apa? Awal-awalnya dari 1871. Iya, udah lama. Nah, nama ayah Nina ini adalah kapten tentara Belanda yang bernama Van Rooij. Dan ibunya juga orang Indonesia. Dia keturunan berdarah Jawa. Namanya Mustika. Oh, jadi perlu kalian ingat ya kalau nama ayah Nina adalah Pak Kapten Van Rooij ya, bukan Pandersar, asal lagi Van Houten. Kalau Van Rooij yang nyiptain lagu bersama ibunya. Nah, kalau Pandersar kiper kan. Si anjing itu mah terkudu. Kalau Van Houten penyanyi anjing. Saat terakhirku melihat kamu jatuh air mataku menangis pilu hanya mampu menjawabkan. Nah, diceritakan Helenina ini dari semenjak bayi susah tidur dan sering kali dia menangis kalau mau tidur. Jadi si ibunya Mustika untuk menenangkan Helenina ini menyanyikan senandung-senandung kecil untuk Helenina supaya Helenina itu cepat tertidur. Oh, berarti pada zaman dulu kalau anak kecil susah tidur dinyanyiin lagu ya? Iya, dinyanyiin senandung-senandung kecil buat si anak itu ya supaya cepat tertidur namanya gitu. Sampai sekarang juga masih sih kayaknya kalau ini nyanyiin lagu buat anaknya. Nah, si Helenina ini kalau tidak dinyanyikan senandung-senandung kecil oleh ibunya, Helenina gak akan pernah tidur. Dia akan terus menangis dan gak nyaman. Begitu. Nah, melihat kebiasaan Mustika yang sering menyanyikan senandung-senandung kecil untuk Helenina ketika tidur, ayahnya Van Rooij menyuruh Mustika untuk membuat lirik yang sering dinyanyikan Mustika ketika Helenina tertidur. Jadi muncullah lirik lagu yang berjudul Nina Bobo. Oh, jadi awalnya dari situ ya si Nina Bobo ini, dari si Mustika yang
nyanyiin lagu senandung-senandung buat si Nina cepet tidur. Ya. Dan akhirnya si ayahnya Nina nyuruh si Mustika kenapa nggak dibikin lagu aja gitu supaya lebih enak kali ya di ini ya. Iya, jadi Nina Bobo, Oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit ublak. Lagu Nina Bobo menjadi lagu yang sering dinyanyikan Mustika ketika si Helenina ini ingin tidur. Nah, suatu ketika si Helenina ini mengalami sakit keras dan pada akhirnya Helenina ini pun meninggal dunia di umurnya yang masih 6 tahun. Oh, jadi si Helenina meninggoy. Iya, meninggoy. Usianya baru 6 tahun dan udah meninggal. Anak sekecil itu meninggal. Ya udah lanjut. Jadi orang tua siapa sih yang nggak merasa kehilangan buah hatinya nggak ada di dunia gitu. Pasti Panrojik dan Mustika merasa sangat sedih, kehilangan, sedih, terpukul, pasti terpukul banget. Anak satu-satunya perempuan gak ada, alias meninggal. Tak lama sejak Helenina meninggal, Panrojik melihat Mustika di kamar mandi sedang menyanyikan lagu Nina Bobo. Dan si Panrojik ini mendengar suara tangisan anak kecil. Jadi si Mustikanya sampai ini ya depresi mungkinnya ya gara-gara anak kesayangannya yang tiap hari dia gendong, tiap hari dia nyanyiin lagu Nina Bobo yang dibikinnya meninggal dan akhirnya depresi sampai dia sering nyanyiin lagu Nina Bobo di mana-mana ketika mandi, ketika dia mau tertidur, pokoknya lagu Nina Bobo. Lagu itu jadi lagu favorit ya. Iya, benar sekali. Jadi semenjak dari situ Panrojik ini sama ikutan kayak Mustika menyanyikan lagu Nina Bobo. Mungkin dari situ Mustika dan Panrojik itu ketika menyanyikan lagu Nina Bobo itu dia merasa seolah si Nina tuh ada di samping mereka. Jadi ya ketika mereka hendak tertidur atau mandi pasti menyanyikan lagu Nina Bobo itu. Berarti si Panrojik sama Mustika ini belum move on ya intinya. Belum move on. Karena ya tahu sendirilah hancurnya hati mereka. Kasih sayang orang tua tuh nggak ada batasnya, apalagi ibu. Nah, sejak saat itu Mustika ya sering menyanyikan lagu Nina Bobo. Panrojik juga sering menyanyikan lagu Bobo. Di suatu ketika entah bagaimana si Mustika tersebut akhirnya meninggal dunia. Meninggalnya nggak lama setelah si Nina meninggal juga apa? Nggak lama ketika si Helenina meninggal dan Mustika juga dia meninggal juga. Iya, begitu. Selepas kepergian Mustika, Panrojik merasa sangat depresi dan sedih. Pertama, dia kehilangan anak kesayangannya Helenina. Kedua, dia kehilangan istri tercintanya Mustika. Ya, mungkin kalian juga mengerti lah bagaimana perasaan. Kebayang sih rasanya ya kehilangan dua orang yang sangat dia cintai ya. Ya contoh kecilnya aja, Maneh punya kucing kan, kucing yang tiap hari Maneh rawat, Maneh sayang. Terus ketika suatu hari si kucing itu meninggal, ya bagaimana perasaan Maneh? Biasa aja sih kalau saya. Babi. Sama. Biasa baik. Iya, ya gimana gitu kalau ya udah. Kalau di aing pribadi sih kalau udah waktunya dia meninggal ya udah berarti dia udah waktu sama kita tuh udah selesai ya, nggak usah dicanggih, nggak usah
Tapi Kecuali emang mana kalau- nggak merasa sedih gitu ketika kehilangan peliharaan tersayang mana gitu? Enggak juga sih kalau peliharaan mah. Ya contohnya Kecuali gini, kalau- ganti aja deh contohnya, jangan hewan peliharaan. Contohnya pacar mana Mati. sayang banget sama pacar mana meninggal, gimana rasanya? Cari pacar lagi lah. Kan gue belum pernah pacaran anjing. Lu jomblo aku. Perasaan mana kumaha? Ya kalau aing sih biasa aja ya kalau misalnya hewan peliharaan meninggal. Ya kan maksudnya ibaratin hewan ibaratkannya gitu tuh maksud aing tuh. Beda lagi ceritanya kalau misalnya orang-orang terdekat aing yang meninggal, ya otomatis gue juga mungkin merasa kehilangannya beda daripada hewan peliharaan atau pacar. Benar sih. Iya, soalnya ya beda lah kalau Ya tapi kan tetap kita tuh merasa terpukul dan sedih. iya sih, tapi nggak segitunya kalau sama kucing. Iya nggak, maksudnya bukan sama kucing, maksudnya ibaratin kucing itu yang tersayang menurut maneh. Ya udah, Bedegong hesek pisan teh anjing lagi skak belakat anjing lah. Kat. Pas kepergian Helenina dan Mustika, di setiap malam si Pak Bojik ini mendengar suara tangisan anak kecil. Setiap malam gitu mendengar suara tangisan anak kecil. tapi kan sebelumnya kan dia udah dengar kan pas Mustika masih hidup juga kan tangisannya Iya, sering benar. kedengar. Tapi ini lebih ke tiap hari. Hmm. Ketika menjelang dia Bangun tidur, mau tidur, mendengar, pasti mendengar suara tangisan anak kecil. Entah mungkin itu tangisan Helenina mungkin atau apa. kalau suara entok. Atau suara entong gitu kan. Iya, namanya entok sa. Entok? Itu entok. Iya. Namanya entok, sa. Entok? Itu entok. 何お前はもう死んでいる。 Nah, di suatu malam Pak Bojik sedang tidur sendirian di rumahnya. Ada tangan anak kecil yang berusia 6 tahun membangunkannya. Anak kecil itu meminta Pak Bojik untuk menyanyikan lagu Nina Bobo. Nah, semenjak saat itu ketika Pak Bojik hendak ingin tidur, pasti di setiap malam atau di setiap dia ingin tertidur pasti menyanyikan lagu Nina Bobo ini. Menurut lu gimana tuh? Dari cerita ini Ya dari cerita ini, dari ya kita nangkep dulu deh si Nina ini. Menurut lu gimana si Nina ini? kalau menurut aing ya sininya cuman anak kecil ya anak kecil. Iya anak kecil. Menurut sudut pandang lu si Nina itu kayak gimana? Sininya ya kan dia anak kecil. Ganti pertanyaan. Menurut lu dari cerita Nina Bobo ini, cerita misteri Nina Bobo ini, menurut sudut pandang lu kayak gimana? Kalau menurut aing pribadi mah ya si kan namanya juga orang tua ya, kehilangan anak yang tiap hari dia inilah paling disayang, sampai ada dia bikin lagu buat anak itu, terus anaknya sakit keras apa pokoknya keras lah, terus meninggal gitu lah. ya, terus dia depresi sampai akhirnya meninggal, ya wajar sih. Maksud Ayu bukan gitu bro, maksud Ayu bukan gitu. Ya gimana? Nih lagu Nina Bobo kan katanya misteri, itu kan misterinya itu. Nah menurut pandangan maneh misterinya tuh kayak gimana? Misterinya kayak gimana? Misterinya kayak gimana? Wah, Ya misterinya serem atau apa sebelum Ya. sudut pandang maneh. ya emang serem sih, Seremnya di mana? ya seremnya ketika pas apa ya, Apa? si Ninanya mati kan.
Ya semua orang mati ya, emang serem, mati serem. Nah. Kalau lu mati juga serem. Pasti Pandodiknya ada tangan kan, tangan yang katanya minta buat dinyanyiin lagu Nina Bobo. Kalau menurut Aing pribadi mah ya itu mah saking apa ya, depresinya dia kehilangan sampai-sampai halusinasinya tuh mengingat terus gitu ke si anak itu. Jadi kalau secara logika ya dia emang depresi gitu sama kehilangan yang menimpa dirinya. Apalagi si Panlodik tuh kehilangan dua orang yang dia sayangi kan. Pertama kehilangan anak sematawayang, kedua kehilangan istri yang istri yang dia cintai. Ya wajar sih kalau halusinasinya separah itu. Iya bener juga sih. Jadi ya inti dari video kali ini ya. Tapi Kita cerita ini kan apa namanya, nggak ada apa ya yang bisa dipercaya gitu dari cerita ini. Cerita ini kan cuman cerita mulut ke mulut doang kan. Iya, aing riset sih dari berbagai berbagai sumber juga kan. sumber nggak emang yang realnya mah nggak ada. Konon katanya semua kan dari mulut ke mulut kan. Jadi ya aing ya pengen maparin aja bahwa si Nina Bobo emang ada cerita mistis. Iyalah, pengen cerita. tahu gitulah istilahnya boy. Cerita mistis, tapi iya sih emang ceritanya Iya, lumayan. ya, dan yang mistisnya itu si Nina ini apa ya, sudah kemakan lirik lagunya. Jadi kalau dia nggak nyanyiin lagu itu ya nggak bakal tidur. Jadi harus seluruh dinyanyiin lagu Nina Bobo dan hingga akhirnya meninggal. Terus ibu bapaknya pasti nyanyiin lagu itu. Dan di setiap malam juga si Panlodik juga selalu menyanyikan lagu Nina Bobo. Emang kayak halu sih, lebih kehilangan orang tercinta. Jadi dia merasa kehilangan banget. Terus ketika dia ingin tertidur merasa halu bahwa memang setiap harinya si Nina tuh dinyanyikan lagu Nina Bobo. Jadi terngiang-ngiang terus si lagu Nina Bobo itu. Jadi Panlodik ya selalu nyanyi lagu Nina Bobo tersebut. Gitu. Nggak ada kehilangan yang tidak memberikan luka. Anjing. Benar sekali. Nah jadi apa lagi yang perlu dibahas dari cerita Nina Bobo ini? Ya udah, Begitu kan ya gitu doang. Tapi si Nina Bobo ini sempat dijadiin film sih. Pokoknya adalah filmnya, Aing nggak tahu siapa yang bikin, cuman pernah dengar lah film Nina Bobo ini, tapi Aing juga belum lihat ya filmnya. Iya. Emang kayaknya udah lama ya? Kayaknya udah lama sih. Aing juga belum lihat lagu Nina Bobo ini. Tapi ya Belum lihat lagu menurut Nina Bobo. Aing sih lagu Nina Bobo ini emang nggak ada seremnya. Nggak ada seremnya sih. Apalagi kalau dibawainnya secara ceria gitu ya. Iya. Tapi kalau serem dibawainnya emang kalau serem. Dan tergantung pembawaan ya. Tergantung pembawaan dan tergantung orang tua ya. Lu bayangin aja kalau lagu Nina Bobo di aransemen black metal anjing. Nina Bobo. Jadi Jadi lebih ke pembawaannya aja sih. Nah iya. Jadi sekian pembahasan Buat para mama muda yang ingin menyanyikan lagu Nina Bobo, silakan sok. Kita hanya misteri dari mulut ke mulut. Jangan takut lah intinya. Nyanyikan lagu Nina Bobo, Nina Mama, Nina Bibi, Nina Babi, apa? Ya. Terserah kalian mau anaknya sudah tidur apa dinyanyi lagu apa. Asal jangan lagu Bobo, Beaba, Baby, Babi. Bobo babi. Jadi ya sekian video dari Jadi Joneka ya. Ya kurang lebihnya mohon dimaklumi ya, karena memang kita juga nggak fokus ya, banyak kerjaan. Intinya setiap makhluk hidup pasti mati dan kita nggak boleh terlalu menangisi kematian orang yang udah mati. Sedih boleh, sedih boleh, patah tapi semangat jangan. Nah, apalagi kalau minta bunuh diri juga bahaya, masuk neraka. Terima kasih buat semuanya. Merokok membunuhmu tapi tidak membunuhku.
Dengan kereta malam ku pulang sendiri, mengikuti rasa rindu pada